Cek, cek, cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini adalah kelas full online ya. Oke, jadi pada pertemuan yang lalu ya sebelumnya kita telah membahas mengenai visualisasi sebuah informasi. Nah, kita bahas sedikit ya yang materi yang lalu. Jadi di pertemuan yang lalu kita membahas tentang visualisasi informasi, yang mana di sana kita membahas mengenai tentunya pengenalan visualisasi, lalu ada prinsip visualisasi, ada tujuan, kemudian dukungan komputer dalam proses visualisasi informasi, dan juga ada teknik-teknik visualisasi informasi. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas ya sedikit mengenai audio dan agent. Nah, sekarang kita juga akan membahas lagi ya yang lebih lengkap lagi ya mengenai audio agent. Nah, materi ini semuanya bisa Anda baca, Anda temukan di diktat IMK yang sudah saya lampirkan di Google Drive, yang mana linknya juga sudah saya cantumkan di akad ya, kalau nggak salah di pertemuan yang pertama itu sudah saya bagikan ya, untuk materinya, ada diktatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai audio dan agent. Oke, ya ini seperti ini ya, ini adalah diktatnya, kemudian nanti juga ada PowerPoint-nya ya. Nah, semuanya saya ambil dari sini, jadi mungkin Anda nanti lebih lengkap bisa membaca-baca ya, semuanya ada di sini. Oke, audio dan agent ya. PowerPoint-nya sebenarnya sudah ada ya, mungkin kita akan coba pakai ini saja yang lebih nyaman gitu ya, lebih lengkap ya. Nah, penggunaan audio atau suara itu sebenarnya ada dua ya. Penggunaan suara atau audio sebenarnya ada dua, ada yang non-speech dan yang kedua nanti ada yang speech ya, ada suaranya, cakapannya atau perkataan ya. Nah, perkataan atau speech banyak ditambahkan dalam tampilan interface atau user interface ya. Speech ini dalam interface berguna dalam keadaan ya, misalkan tangan user sibuk ya, kalau misalkan kita ingin ngetik ya, kalau sekarang kan udah banyak ya fitur di Word ya,
mungkin lebih banyak ditemukan di Google Word ya, yang mana di sana sudah ada fitur speech to type ya. Jadi kita berbicara, kemudian di Google Word-nya itu secara otomatis akan ngetik sendiri. Tuh. Mari ya, saya gini aja. Jadi ketika misalkan si usernya sedang menerima telepon atau mungkin harus menulis gitu ya di buku, user tidak perlu bingung ya supaya bisa nulis sambil ngetik gimana caranya ya, kita menggunakan speech, kita menggunakan audio yang mana nanti audio tersebut dideteksi oleh AI ya, Artificial Intelligence, yang mana AI tersebut nanti akan menjalankan untuk pengetikan setiap kata yang diucapkan kan gitu ya. Jadi speech ini sangat membantu. Selain ketika tangan user sibuk, speech ini juga bisa membantu untuk saudara-saudara kita yang memang memiliki kekurangan ya. Kemudian keadaan ketika mata user harus memperhatikan sesuatu. Nah, bagi kita yang mungkin ngetiknya nggak bisa 10 jari ya, mungkin bisanya 11 jari atau cuman bisa 4 jari atau mungkin 6 jari ya, itu otomatis kita harus memperhatikan keyboard ya, tombol-tombol pada keyboard, sehingga kita tidak salah dalam menekan tombol. Huruf apa yang harus ditekan itu bisa pas gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan user atau kita harus memperhatikan sesuatu yang lain, jadi kita nggak bisa memperhatikan keyboard, tombol apa sih yang saya tekan gitu, kita tidak bisa memperhatikan. Jadi speech ini yang nantinya akan membantu gitu ya. Akan sekarang juga ada yang mobil-mobil yang canggih yang menggunakan perintah suara, mungkin sudah ada ya di luar sana, kayak di film-film itu ya, yang menerima perintah suara untuk menyalakan, mungkin ya saat ini mungkin baru bisa menyalakan monitor ya di mobilnya. Ada monitornya dinyalakan, ganti musik ya, mungkin seperti itu. Jadi dengan bantuan suara ini kita bisa jadi multitasking gitu ya. Kemudian kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan keyboard ya, misalkan meja tempat user bekerja banyak tumpukan kertas, atau mungkin keyboardnya itu sudah rusak. Nah, ini biasanya yang sering ditemukan pada user laptop ya. Pada user laptop biasanya banyak sekali yang mengalami kendala, yaitu keyboardnya rusak. Entah itu
salah satu tombolnya menekan terus, ya. Jadi kita nggak bisa nekan yang lain. Misalkan satu tombol huruf A itu menekan terus, kita hapus pun nanti dia akan muncul lagi, dan itu akan sangat mengganggu, gitu ya. Makanya di sini akan sangat terbantu dengan yang penggunaan audio speech. Jadi kita bisa bicara, lalu komputer yang mengerjakan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Sekarang handphone saja untuk menjalankan sebuah aplikasi, kita bisa menggunakan Google Speech. Nah, kita gunakan Google Speech, kemudian misalkan kita pengen cari lagu yang musik ya, yang kita sukai, itu bisa langsung ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari ribet ya, scroll, tapi untuk saat ini scrolling itu adalah sebuah kepuasan, oke? Kalau nggak scroll kayaknya kurang, hidup ini ada yang kurang gitu ya, hampa sekali kalau tidak scrolling, gitu ya. Saya yakin semuanya juga punya media sosial, dan ya mungkin tidak semua yang suka menikmati saja scrolling, entah yang dicari apa, ya kan. Mungkin ada juga yang diantara kita yang sebagai kreator, ya kan, tapi nanti akhirnya endingnya scrolling juga ya. Postingan saya yang like berapa, yang komen berapa, komennya seperti apa, gitu ya. Nah, dengan bantuan suara, kita bisa lebih mudah dalam mencari lagu-lagu atau musik-musik yang memang kita ingin dengar. Selain itu, ya, aplikasi chat seperti WA, Telegram, dan lain sebagainya yang ada di handphone, ketika kita ingin ngetik ya, biasanya kan muncul virtual keyboard gitu ya. Nah, di virtual keyboard tersebut sudah ada fitur untuk speech to type ya, perkataan yang dibuat menjadi sebuah ketikan itu ada. Itu sangat membantu sekali ya. Kemudian yang non-speech audio ini digunakan sebagai alarm atau warning atau status informasi. Misalnya adalah beep dan pops ya, menunjukkan status kerusakan atau tanda bahaya atau kesalahan pengetikan dengan bunyi klik pada tombol. Nah, ini ya, kalau misalkan ada kerusakan pada laptop atau komputer kita, itu biasanya ada tandanya sendiri ya. Jadi ketika kita nyalakan ada bunyinya pip panjang, nanti artinya apa. Kemudian ada juga yang bunyinya pip pip pip, itu artinya apa ya. Semuanya itu ada artinya, bunyi pip yang ada di komputer atau laptop. Dan ketika kita sudah mengerti artinya apa, kita bisa dengan mudah ya mencari kerusakannya. Ya, saya juga kurang hafal untuk kode bipnya itu. Kalau bipnya 3 kali, kemudian bip panjang itu artinya apa, saya juga kurang hafal ya. Nah, perbedaan antara speech dan non-speech itu
ada di tabel ya seperti ini. Untuk speech itu user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Nah, ini kalau misalkan si user itu sebagai pendengar. Sedangkan non-speech itu dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus atau waktu yang dibutuhkan pendek. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, mungkin ketika kita menyalakan sebuah komputer ada bunyi bip ya, berapa kali, panjang atau pendek, itu sudah ada artinya masing-masing. Jadi ketika kita sudah menghafalkan itu, kita akan lebih cepat dalam melakukan sebuah tindakan. Contoh lagi yang mungkin umum ya, itu adalah alarm atau mungkin bel masuk kelas, atau mungkin alarm kebakaran, atau mungkin alarm di smartphone Anda masing-masing, yang artinya yang menandakan bahwa Anda harus bangun karena Anda menyeting alarm untuk berbunyi pada jam itu. Tapi biasanya kalau pagi-pagi alarm berbunyi, kita memang bangun, tapi kita matikan alarm, kemudian kita tidur lagi. Ada yang gitu ya? Ada ya? Ada. Saya gitu. Tapi nggak lama ya, tidur lagi tapi nggak lama. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Nah, ini yang speech ya. Kemudian yang non-speech ini sangat universal. Bunyi alarm di handphone ya, kalau default dengan merek yang sama, pabrikan yang sama, handphone pabrikan yang sama, tipe yang sama, secara default bunyi dari alarmnya ya gitu ya. Jadi bunyinya pun kita bisa mudah untuk mengerti, dimanapun juga akan sama gitu ya. Lalu kalau yang speech itu setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, bahkan di Indonesia kalau tidak ada bahasa Indonesia, ini kalau ya, itu banyak suku dan setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Ya. Sederhananya saja adalah Jawa ya, suku Jawa, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Mungkin ada kemiripan, tapi ada juga kata-kata yang memiliki makna yang berbeda. Jadi kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Ya, seperti ini. Itu tadi sebagai contoh saja, jadi nggak rasis ya, cuman sekedar contoh saja. Di Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tiap daerah ini memiliki bahasa daerah masing-masing ya. Jawa Tengah pun mungkin antara wilayah misalkan seperti Batang dengan Semarang, dengan Ungaran, dengan Magelang, mungkin ada beberapa kata yang memiliki perbedaan. Jadi ketika kita pertama kali datang ke daerah lain, ya biasanya kita akan kebingungan pada beberapa kata tertentu, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada auditory icons atau icon yang bersuara menggunakan suara alami untuk merepresentasikan tipe objek dan tindakan yang berbeda pada interface. Pada perusahaan Sonic Finder, icon auditory digunakan untuk merepresentasikan
desktop object dan aksinya. Contohnya adalah suara benturan digunakan untuk aksi membuang sesuatu ke keranjang sampah. User harus mempelajari suara-suara ini dengan menebak aksi yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya, mayoritas dari kita sudah pernah menghapus sebuah file, ya kan? Kalau kita dengarkan, pasti ada suaranya seperti kertas yang dibuang atau ditopek gitu ya, suaranya ketika kita menghapus sebuah file. Tuh, ini adalah auditory icons. Kemudian permasalahan icon bersuara adalah beberapa objek dan aksi tidak memiliki kejelasan suara alami untuk mengidentifikasikannya. Nah, ini ada perusahaan ShareArt itu menggunakan sound dalam 3 hal, yaitu 1. Konfirmasi aksi, yang kedua informasi status, kemudian selanjutnya adalah petunjuk navigasi. Ini di dalam sistem komputer ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang komputer dan Anda masih mengingat tentang perkembangan dari IMK, ya, di fase terakhir itu ada yang namanya mobile device, ya. Ada touchscreen di sana, yang artinya smartphone kita itu juga termasuk. Nah, icon ini, suara ini juga ditemukan di dalam sebuah smartphone semua ya. Ketika kita mengunci smartphone, ketika kita membuka smartphone, kalau masih baru gitu ya, biasanya kalau masih baru suaranya dikencang-kencangin, ya. Volume maksimal biar pada tahu kalau saya punya handphone baru, gitu ya. Dikunci, dibuka kuncinya, kunci lagi, buka lagi, kunci lagi, buka lagi, gitu ya. Ada suara-suaranya di sana. Kemudian membuka pesan, ngetik ya, keyboardnya ada suaranya di sana. Ini loh, abang gue handphone anyar coy, pengen nonton lah, ya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah kurang lebih icon bersuara ya. Suara penegasan menyediakan informasi yang redundant yang akan meningkatkan umpan balik. Proses dan state information sound itu ada 2 level. Yang pertama adalah global sound. Global sound itu merepresentasikan state ke seluruh sistem dan dapat didengar dari mana saja. Kemudian ada local sound, ini adalah spesifik untuk eksperimen khusus dan berubah saat user mengubah satu eksperimen ke eksperimen yang lain. Informasi navigasional diletakkan di mana saja dalam sistem yang akan didengar. Semakin keras jika user bergerak mendekat. Volumenya akan pelan kalau usernya menjauh. Alternatif penggunaan suara alami lainnya dengan menggunakan earcon. Earcon itu menggunakan kombinasi terstruktur dari nada yang disebut motif untuk merepresentasikan aksi dan objek. Kombinasi dari earcon itu ada 2 ya, ada compound earcon. Earcon ini menggabungkan motif yang berbeda untuk membuat suatu aksi yang spesifik. Kemudian ada family earcon. Earcon ini menampilkan compound earcon yang setipe. Contohnya,
kesalahan pada operating system dan sintaks berada dalam error family. Jenis IRCON yang serupa merepresentasikan kelas aksi yang serupa atau objek yang serupa. Family IRCON mengandung kesalahan sintaks dan sistem operasi. IRCON dapat dengan mudah dikelompokkan dan diperbaiki menurut tata urutan aturan alami komposisi dan hierarki. Kemudian ada pemaduan suara atau speech synthesis. Ini merupakan pelengkap dari pengenalan suara. Ide agar dapat berbicara dengan komputer merupakan hal yang paling menarik di user, khususnya bagi mereka yang tidak bisa komputer. Ya, masalah yang ada pada pemaduan suara yaitu user sangat sensitif terhadap variasi dan informasi suara. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat memberikan toleransi atas ketidaksempurnaan pemadu suara. Masalah yang berikutnya adalah output dalam bentuk suara tidak dapat diulang atau dicari dengan mudah. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan keberisikan pada lingkungan kantor, dan bila menggunakan headphone maka akan meningkatkan biaya. Nah, tapi kalau untuk saat ini saya rasa sudah sangat berkembang ya Google dengan Google Speech ya. Saya juga pernah bermain-main dengan Google Speech ya, karena lihat di sosial media ya, membuat Google ketawa dan lain sebagainya, kentut juga bisa ya, macam-macam, dan itu sangat tepat ya, outputnya cukup tepat. Cuman ya kadang ada nggak tepatnya juga ya, ketika kita menginginkan si Google-nya melakukan sesuatu yang tampil adalah hasil pencarian. Ya, nothing's perfect ya, nobody's perfect juga ya. Lingkungan aplikasi pemadu suara itu sangat baik untuk tunanetra ya. Pemadu suara menawarkan media komunikasi di mana mereka dapat memiliki akses tanpa batas. Kemudian lingkungan di mana visual dan haptic skill user sedang berfokus pada hal lain. Contohnya adalah sinyal bahaya pada kokpit pesawat udara. Lalu selanjutnya adalah soundtracknya. Ini saya rasa banyak ya yang sudah tahu ya. Soundtrack adalah word processor dengan sebuah interface auditory yang didesain untuk user yang bermasalah dengan alat visualnya. Contohnya di sini ada alert, dialog, ya seperti ini. Tiap sel memiliki tone yang berbeda jika kursor ada di sel tersebut. Dengan menggunakan tone ini, maka user dapat menjelajahi sistem dengan mengklik satu sel. Sel tersebut akan menyuarakan nama selnya. Kemudian ada UI agent. Ya. Agent membantu user dalam menggunakan interface-nya. Jenis-jenis agent itu ada manipulasi langsung dan juga ada manajemen tidak langsung. Kalau yang langsung, ini user memulai tindakan dan menggunakan agent secara langsung. Sedangkan yang tidak langsung itu proses kerjasama di mana manusia dan komputer bersama-sama memulai tindakan. Ya. Personal assistant merupakan agent yang termasuk autonomous agent yang membantu user untuk menyelesaikan tugas. Sifat personal assistant antara lain tingkatnya bisa diubah,
menggunakan petunjuk dan juga menggunakan inisiatif. Nah, ini adalah gambar contoh ya, contoh gambar agent. Yang mana biasanya sih di sini ada di atasnya nanti ada komentarnya ya. Kalian mau tanya apa? Tuh ya. Oke, saya rasa itu saja untuk materi kita mengenai sound ya, atau audio dan agentnya. Kita akan lanjutkan untuk materinya di pertemuan berikutnya. Materi berikutnya kita akan membahas mengenai antarmuka di masa depan. Kemudian yang berikutnya lagi kita akan menjalankan ujian akhir semester. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.